Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita, amin. Amin. Semua yang bersukacita mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang ajaib, amin. Amin. Tuhan ku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Rahmatnya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katanya Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, amin. Kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama angkat tangan katakan, sama-sama kita mau satukan hati, kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Tuhan Yesus, kami sudah bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Kini tiba sama Tuhan, kami mau menyembah Tuhan Yesus di dalam Engkau. Kita mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan Yesus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, di rumah kami, di kantor kami, dimanapun kami sekarang berada Bapa. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau sanggup hadir Tuhan Yesus di setiap permasalahan hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang beracara Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami telah bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
kan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita akan puji di hadirat Allah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. aku cinta, Aku
Bapak Ibu, selamat sore. Kita bertemu lagi nih di hari Jumat yang indah nih Bapak Ibu. Di sore hari ini kita mengadakan ibadah tengah minggu lagi ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu, kita mari bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di sore yang indah ini Bapa, kami bisa bersatu lagi Tuhan di tempat ini Bapa. Ini semua bukan karena kuat gagahnya kami ya Bapa. Ini semua karena Engkau yang selalu menjaga kami, melindungi kami, bahkan menuntun kami dari rumah kami pribadi. Lepas pribadi ya Bapa, kami bisa bersatu di tempat ini Bapa. Di sore malam hari ini Tuhan Yesus, hamba doa buat semua para jemaat JKS HBC yang belum bisa hadir bersama dengan kami Bapak. Hamba doa berkati mereka bisa hadir lagi di hari-hari akan datang Tuhan Yesus. Tuhan, begitu hamba doa buat semua kami yang hadir, kami percaya Bapak, kami datang tidak sama kembali dari tempat ini nanti Tuhan Yesus. Kami datang bawa masalah, problema, bahkan sakit penyakit, tapi kami percaya Bapak, kembali kami di tempat ini membawa berkat mujizat, berkat damai sejahtera Tuhan Yesus. Tuhan, bahkan nambah doa buat tempat ini Bapak, di ruang doa ini Bapak, kantor sekretariat ini Bapak. Tuhan Yesus berkati dari lantai pertama, kedua, ketiga ya Bapak. Kami tolak segala roh-roh yang mengganggu ibadah kami sore malam hari ini. Kami sepakat satu hati, kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Andi, Bu Enda yang memberikan tempat Tuhan Yesus buat kami beribadah tengah minggu. Kami percaya Bapak berkati usaha pekerjaan Pak Andi, berkati juga pelayanannya, satukan hati kami terus bersatu Tuhan Yesus. Tuhan, bahkan ada rencana Pak Andi, Bu Enda mau mendirikan rumah ibadah di Serang Tuhan Yesus. Berkati Pak Andi Bapak, kami percaya Bapak segala kebutuhan nanti untuk pembangunan, bahkan untuk mengurus surat menyurat Tuhan Yesus. Engkau turut campur tangan Bapak, beri kelancaran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, begitu juga nanti kami kembali di tempat ini, berkati kami dalam perjalanan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Inilah hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya Bapak, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, selamat sore ya Bapak Ibu ya. Di sini kita sama-sama merayakan Jumat Agung. Di sini saya membawakan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Yang saya ambil dari firman Tuhan yaitu dari Lukas 23. Bapak Ibu ya, Lukas 23 ayat 44 sampai 49 Bapak Ibu. Di sini saya bacakan saja buat Bapak Ibu ayat 44-nya yaitu ketika hari itu sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat selanjutnya, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat selanjutnya, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. 48-nya, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ayat yang terakhir, ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan tadi di ayat 46, dikatakan di situ, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin Bapak Ibu ya. Di situ karena dia tahu Bapak Ibu ya, dia tahu bahwasanya dia itu mau meninggal, bahwasanya Tuhan kita itu mau mati, makanya dia berdoa kepada Bapa.
Ya itulah doanya kan seperti dikatakan di ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, ya Bapak Ibu ya, apapun apalagi kalau terjadi sama kita, ya Bapak Ibu ya, jangan lupa berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Segala sesuatunya harus kita serahkan tubuh kita ini kepada Tuhan, kita doa. Ya Bapak Ibu ya. Begitu juga di situ dikatakan tadi di ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita manusia orang benar, ya gitulah. Kita harus rajin berdoa kepada Tuhan, baik itu kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan ada kelemahan tubuh, apalagi kalau udah tahu kita waktunya ajal kita mau datang, ya kita harus berdoa dulu Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Begitu juga di ayat terakhir, di ayat 49 itu dikatakan, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Karena para perempuan banyak yang mengikuti Yesus. Cuman para perempuan gak berani dekat. Tapi dari jauh juga mereka melihat bahwasanya benar-benar mujizat terjadi. Ya, kejadiannya benar-benar terjadi. Perempuan-perempuan semuanya yang mengikuti Yesus melihat dari Galilea, berdiri dari jauh-jauh juga melihat semuanya bahwasanya Tuhan telah mati. Di situ juga perikopnya tadi ya Bapak Ibu ya, maaf saya lupa, dalam perikopnya juga dibikin di situ Yesus mati. Nah, setelah Yesus mati nanti di hari ketiganya dia pasti bangkit. Bisa Bapak Ibu perhatikan, setiap hari kematian adalah hari Jumat. Dulu juga pernah saya katakan waktu menyampaikan firman di sini. Jadi bangkitnya itu di hari ketiga, hari Minggu. Amin Bapak Ibu ya. Itu perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwasanya hari kematian Tuhan Yesus adalah hari Jumat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, terus saya lanjutkan lagi firman Tuhan. Saya ambil dari Matius 27, Bapak Ibu ya, ayat Matius 27 ayat 45 sampai 56. Dikatakan di situ, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Itulah tanda-tandanya Bapak Ibu ya. Tanda-tandanya bahwa Tuhan kita mau mati. Ada kegelapan. Itu salah satu tanda-tandanya. Banyak sih Bapak Ibu ya tanda-tandanya nanti ya. Di ayat 27 tadi dikatakan, Matius 27 ayat 46 dikatakan di situ, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kalau kejadian kayak gitu Bapak Ibu berarti kan satu tanda-tanda Bapak Ibu ya. Tapi di kita ini kan belum ada kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kalau ada tanda-tanda ya kita juga harus siap-siap, kita harus sama-sama berdoa. Nah, di sini juga perikopnya sama seperti yang tadi, perikopnya Yesus mati. Di ayat 46-nya dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya kan Bapak Ibu kan? Dia berdoa. Jadi kita juga harus gitu Bapak Ibu. Dia menyebut Eli, Eli, lama sabachthani. Makanya artinya di situ Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga harus begitu Bapak Ibu. Harus kita banyak berdoa. Kalau kita udah tahu, udah ada tanda-tanda kayak gitu. Apalagi semoga lah semua kita ini sebelum dipanggil Tuhan ada tanda-tanda lah. Jadi kita tahu saat kapan kita mau panggil Tuhan. Jadi kita bisa siap-siap untuk berdoa Bapak Ibu ya. Untuk ayat selanjutnya ayat
47-nya, mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Kan Bapak Ibu ya, ia memanggil Elia katanya. Ayat 48-nya, dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ya, Bapak Ibu ya, cuman dicucukkan aja itu. Bukan kayak kita, kalau kita kan minum itu minimal 1 gelas ataupun 1 cangkir ya Bapak Ibu ya, sebotol aqua itu. Nah, jadi kalau Tuhan kita cuman hanya bunga karang itu dicelupkan ke dalam anggur asam itu, dimasukkan ke dalam mulut Tuhan Yesus. Terus ayat 49-nya katakan di situ, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ayat 50-nya dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dan dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, itulah tanda-tandanya Bapak Ibu ya. Tadi di ayat 46-nya dikatakan terjadi kegelapan dari jam 12 malam sampai jam 3 ya Bapak Ibu ya. Terus di ayat 51-nya di situ dikatakan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya Bapak Ibu ya. Nah itulah tanda-tandanya Bapak Ibu. Jadi makanya kalau di tempat kita ini di Indonesia nih Bapak Ibu, kalau ada tanda-tanda kayak gitu, selalu ada gempa atau tanah yang longsor, kan banyak kejadian juga Bapak Ibu ya. Itu kita sama-sama mau doa Bapak Ibu ya, supaya jangan kejadian, bahkan buat saudara-saudara kita yang kena gempa, bahkan yang kena tanah longsor, begitu juga yang kena banjir Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama bawa dalam doa ya, supaya saudara-saudara kita itu cepat dipulihkan, diangkat nama Tuhan, dan diberi keselamatan semuanya. Amin Bapak Ibu ya. Ayat 52-nya dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Itu orang yang kudus Bapak Ibu. Gimana caranya supaya kita kudus? Jadi Bapak Ibu juga harus tahu. Ya Bapak Ibu ya, kita juga harus bangkit. Kalau Tuhan Yesus bangkit, kita harus ikut bangkit. Kalau kita manusianya yang meninggalnya dengan cara kudus, manusia yang meninggalnya dengan cara Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu ya. Saya rasa kita semuanya gak ada yang gak mungkin pengen kayak Tuhan Yesus. Hidupnya kudus. Gimana caranya? Ya kita harus rajin berdoa, rajin baca firman, rajin melakukan firman. Amin Bapak Ibu. Itu salah satunya saya anjurkan buat Bapak Ibu ya, sore hari ini mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sama Tuhan, meminta, memohon supaya kita ini bisa hidup kudus. Ya Bapak Ibu ya, jangan saling membenci, jangan saling iri hati, jangan sombong, jangan tinggi hati. Bapak Ibu, lanjutnya dikatakan di situ, tadi dikatakan di ayat 52 itu kan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53-nya dikatakan, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Amin Bapak Ibu ya. Di kebangkitan Tuhan Yesus di hari ketiga ya Bapak Ibu ya, dia bangkit. Banyak juga orang yang ikut bangkit, tapi orang-orang yang hidupnya kudus sama seperti Tuhan kita. Jadi saya mau ngajak ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa juga kayak gitu. Ya Bapak Ibu ya, amin ya. Di ayat 54-nya di situ dikatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Tuhan Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata,
Sungguh ia ini adalah anak Allah. Nah, yang tadinya orang pada nggak percaya kan Bapak Ibu ya. Sebagai contohnya kalau kejadian kayak gitu buat kita juga mungkin nggak percaya ya Bapak Ibu ya. Bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah. Nah, begitu kejadian, banyak kejadian, banyak yang kegelapan lah, yang gempa lah, yang banyak batu berjatuhan lah, yang kuburan terbuka lah. Makanya di situ dikatakan oleh penjaganya, sungguh ia ini adalah anak Allah. Baru dia percaya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Ayat selanjutnya di ayat 55 dikatakan di situ, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Nah, tadi di ayat yang pertama itu tadi para perempuan juga melihatnya dari jauh Bapak Ibu ya, tapi dia melihat semuanya apa yang terjadi. Di sini juga para perempuan-perempuan katanya yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Jadi bukan bapak-bapak aja yang melayanin Tuhan Yesus, semua kita. Mari kita sama-sama melayanin, baik perempuan maupun laki-laki, bahkan anak-anak, Bapak Ibu ya. Untuk ayat yang terakhir, ayat 56-nya dikatakan di situ, di antara mereka terdapat Maria Magdalena. Saya ulangin Bapak Ibu ya. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin Bapak Ibu ya. Di antara perempuan-perempuan tadi yang banyak tadi yang melihat dari jauh itu, di situ termasuk Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Harus kita bisa seperti ibu-ibu yang di sini, saya mau harus bisa seperti yang tertulis di ayat 56 itu, bisa seperti Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Ya ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu nih, saya mau ajak ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar untuk memberitakan hari kematian Tuhan Yesus. Dan untuk yang ayat yang terakhir di sini saya ambil dari Matius 20 ayat 16. Kalau udah dikatakan ayat terakhir pasti Bapak Ibu pada senang ya Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan, saya bacakan lagi, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin Bapak Ibu. Apakah dikatakan di situ? Apa tadi Bapak Ibu ya? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu katanya. Orang yang terakhir jadi terdahulu, yang terdahulu menjadi terakhir. Amin Bapak Ibu ya. Jadi memang ayatnya ini benar-benar bagus nih buat kita nih Bapak Ibu ya, terutama buat ibu-ibu. Amin Bapak Ibu ya. Saya rasa demikian aja firman Tuhan sore hari ini. Buat kita semua yang hadir, Bapak Ibu ya, harus kita ingat ya firman Tuhan itu, dan kita harus melakukannya. Jangan kita hanya mendengar firman Tuhan tapi kita nggak mau mendengarkannya, itu sama aja bohong Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebagai tambahan saya tulis di sini, apa perbedaan ya Bapak Ibu ya, nanti harus kita jawab. Nanti jawabannya juga ada sih. Perbedaan kipas angin, AC, sama Alkitab. Bapak Ibu, sebagai tambahan saya bikin di situ ya. Ada yang tahu jawab Bapak Ibunya? Jadi saya jawab aja Bapak Ibu ya, supaya lebih cepat. Di situ kalau kipas angin itu adalah penyejuk tubuh saat gerah panas atau kita saat keringat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau AC itu adalah penyejuk ruangan biar lebih adem. Amin Bapak Ibu ya.
Tapi kalau Alkitab dikatakan di situ adalah penyejuk hati agar lebih tentram. Makanya kita kalau ada masalah, ada problema ataupun ada sesuatu yang nggak bisa kita pikirkan, kita baca Alkitab aja. Pasti hati kita itu tentram Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Dan dikatakan di situ Bapak Ibu, uang bisa habis, bahkan pasangan, suami atau istri bisa pergi, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Terima kasih di sore hari ini buat firman-Nya. Semoga kita bisa bertemu di hari akan datang. Haleluya. Amin. Kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk meresponi firman Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar, atau Bapak Ibu Saudara juga bisa men-scan QR Code yang tertera pada layar. Saya juga informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan layanan doa, perjamuan kudus, dan juga minyak urapan, Bapak Ibu Saudara menuliskannya dalam kolom komentar baik YouTube maupun Facebook JKI SABC, atau apabila Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam WhatsApp group, Bapak Ibu Saudara menuliskannya di dalam sana. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur padamu ya Bapa. Di sore yang indah ini kami tiba di tempat ini bukan suatu kuatnya gagah kami, karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati Bapak Hendrik Siahaan yang sudah menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Berkati usaha pelayannya juga, berkati rumah tangganya ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, firman ini menjadi tumbuh, berkembang, berbuah lebat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga buat tim pendoa syafaat, guru-guru sekali minggu, para jemaat semua
SHBC Serang juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat gereja kami, gereja SHBC yang ada di Serang juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Gembala kami, Bapak Gembala sidang kami, Pak Andi Sembayang juga Kau berkati, Bu Enda serta anaknya Lukas Lepanda juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Biarkanlah Pak Andi, Bu Enda mengayomi gereja SKBC Serang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi serta wakilnya juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Biar bangsa negara kami aman, sejahtera ya Tuhan Yesus. Terus takut akan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga Tuhan, gereja kami ada rencana mau bikin gereja sendiri ya Tuhan Yesus. Berkatilah gereja SKBC Serang ya Tuhan Yesus. Biarkanlah diberi kelancaran, kemudahan persyaratannya ya Tuhan Yesus. Biar gereja kami jadi membangun gereja SKBC yang ada di Serang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati Pak Andi dan keluarganya juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat marifat dari surga, biar kami terus Pak Andi bisa mengayomi gereja SKBC yang ada di Serang ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sore. Selamat sore Bapak Ibu ya. Berhubung kita mau akhiri ibadah kita, mau saya undang Bapak Ibu, mari kita sama-sama supaya kita mendapat berkat dari Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Mari kita angkat tangan kita, kedua tangan kita, dan aminkan apa yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Ia datang kedua kali menjemput engkau dan saya masuk ke sal-salenya. Mari semua umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.